Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mohon perhatiannya untuk sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami akan menyampaikan berita jemaat kita pada hari ini, 25 Desember tahun 2020. Adapun berita jemaat kita pada hari ini, yang pertama, untuk berita pelayanan, sebagaimana yang telah disampaikan, tidak ada perubahan. Untuk pimpinan ibadah oleh Bapak Pendeta Yulianson, Sarjana Teologia, dan liturgus Bapak Moses Riabel, dilayani oleh lingkungan Nazaret. Sedangkan untuk kebaktian lingkungan, kebaktian kategorial lainnya tidak ada perubahan. Kemudian untuk poin B, keadaan kas dan berita lain-lain tidak ada perubahan. Kami atas nama pengurus lingkungan Nazaret dan BPH Majelis Jemaat Sababilah mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember kepada seluruh warga jemaat GKS Sababilah walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya sukacita Natal bisa memberkati keluarga Kristen secara seluruhnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian berita jemaat kita pada hari ini kami sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kami akan membacakan pesan Natal tahun 2020 dari Majelis Sinode Gereja Kalimantan Epangelis. Pesan Natal tahun 2020 Majelis Sinode Gereja Kalimantan Epangelis. Tema, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Matius 1 ayat 23. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi segenap warga Gereja Kalimantan Epangelis atau GKE di mana saja berada. Masa Raya Natal tahun 2020 ini berbeda dari yang pernah kita rayakan, tanpa kerumunan jemaat dan dengan pembatasan sesuai protokol kesehatan akibat wabah COVID-19. Banyak yang berubah dalam pelaksanaan ibadah dan perayaan kita, namun dengan makna yang semakin dalam karena kita tidak ingin bencana ini menyakiti dan merenggut banyak nyawa. Dalam situasi seperti ini, Allah mengingatkan kita lagi bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Majelis Sinode Gereja Kalimantan Epangelis menyampaikan pesan Natal sebagai berikut. 1. Bersyukurlah senantiasa kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketahuilah, baik atau tidak baik situasi dunia yang kita hadapi, Allah dalam kasih-Nya adalah Immanuel, tetap menyertai kita. Imanilah janji Allah ini dan jangan goyah. Bertautlah senantiasa kepada Tuhan. 2. Immanuel adalah kehadiran Allah dalam diri Yesus sebagai bentuk kepedulian untuk menyelamatkan manusia dari maut menuju keselamatan. Teladan Allah ini hendaknya menyadarkan kita semua untuk peduli juga dengan keselamatan sesama. Oleh karena itu, kita wajib menjaga diri agar tidak menjadi bencana bagi orang lain dengan menularkan wabah penyakit atau menjadi sumber kekacauan. Hormati hidup dan jiwa sesama. Patuhilah setiap protokol yang dibuat untuk keselamatan bersama. Mari kita terus belajar untuk beradaptasi melakukan aktivitas dengan pola kenormalan baru
atau new normal agar keselamatan orang lain terjaga. 3. Immanuel adalah kehadiran Allah yang mendamaikan manusia, bukan menciptakan kebencian dan permusuhan, melainkan pengampunan dalam Kristus Yesus. Demokrasi membolehkan kita beda pilihan sekaligus menghormati orang lain walaupun berbeda pilihan. Pesta demokrasi lewat pilkada, apapun hasilnya harus dihormati. Siapapun pemimpin daerah yang terpilih, anak Tuhan harus hidup rukun damai dalam gereja dan dalam masyarakat. Anak Tuhan hadir di dunia ini menjadi sumber kedamaian. Dan 4, Immanuel adalah Allah yang mau turut menanggung beban manusia agar beroleh kelegaan. Allah telah menjadi berkat bagi kita, maka jadilah berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, marilah kita selalu bertolong-tolonglah, menanggung beban bersama, berbagi dengan yang tak berpunya atau yang tertimpa musibah, walaupun bukan dari kelimpahan kita. Immanuel, Allah yang berserta kita, kiranya selalu memberkati dan menuntun kita dalam kebersamaan untuk menjadi berkat walaupun sedang menghadapi badai, wabah corona, dan bencana lainnya. Akhirnya, Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis mengucapkan Selamat Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Banjarmasin, November 2020. Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, tertanda Pendeta John Asihua, MTH, Sekretaris Umum, dan tertanda Pendeta Dr. Wardinan Eslidim, MTH, Ketua Umum. Demikian pembacaan pesan Natal tahun 2020. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat hari Natal bagi kita semua. Sukacita dan damai sejahtera melingkupi hidup kita. Suara nyanyian dikumandangkan seperti kidung malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Marilah kita mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada setiap hari, kepada kita setiap hari. Sekalipun saat ini kita didera oleh pandemi global COVID-19, tetapi melalui Natal menjadi nyata Tuhan bersama dengan kita. Seperti yang dikatakan malaikat, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99, bait yang pertama sampai yang kedua, Kita Sorga Bergema. Kita sorga bergema,
ibadah Hari Raya Natal ini jadi dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat silahkan duduk kembali. Nas pembimbing, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 72, bait yang pertama dan bait yang kedua, Siapa Gerangan Sang Raja. Ikut petunjuk para malaikat, lekaslah cari sang bayi di palungan, dibungkus lampin, mari melihat, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Nubuat lama yang dulu disabdakan, kini ternyata telah digenapi. Sang Raja damai, pembawa terang abadi, sekarang lahir, sorga bernyanyi, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Kami undang warga jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri untuk kita mendengarkan pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan, kesetiaan-Mu kekal. Engkau datang ke dalam dunia menghampiri kami karena belas kasih-Mu. Sebab itu, ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata ataupun perbuatan. Kami seringkali lupa memuliakan Allah dan kurang rasa menghormati sesama kami manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah.
Kami terkadang begitu sulit untuk mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini ya Allah. Tataplah umat-Mu yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 105, bait yang pertama dan bait yang kedua, Ya Anak Kecil. Ya anak kecil, ya anak lembut, engkau diutus Bapamu, dan dari sorga mulia kau jadi hamba terendah. Ya anak kecil, ya anak lembut, ya anak kecil, ya anak lembut, segala dosa kau tebus, kau hantar kami umat-Mu ke haribaan Bapamu. Ya anak kecil, ya anak lembut. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah. Firman-Nya berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 16 sampai dengan 18. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Namun sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita bersama-sama merendahkan diri dan mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang di sorga. Pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh lalui dengan penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami boleh berkumpul satu hati, baik di rumah ibadah ini maupun warga jemaat bersama keluarga yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Meskipun kami terpisah tempat untuk berkumpul beribadah bersama-sama, dikarenakan keadaan yang kami alami pada saat ini. Kami sangat percaya kasih penyertaan Tuhan melalui lawatan Roh Kudus tetap mempersatukan hati dan pikiran untuk kami tetap bersama-sama berkumpul dan beribadah kepadamu ya Allah. Bila pada saatnya nanti kami akan bersama-sama membuka dan membaca firman Tuhan, selayaknya firman yang kami baca melalui pertolongan Roh Kudus, firman itu dapat kami mengerti
dan dapat menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan. Firman-Mu ya Tuhan merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada Hari Raya Natal 25 Desember 2020 diambil dari Mazmur 97 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mazmur 97 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 yang kami bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan perikop Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita, awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya, api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dari gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Seperti
kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab tanda-tanda akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Bisa seperti Yesus rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adapun bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada Natal pagi ini, yaitu dari kitab Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih pada hari ini di Natal Kudus ini kami boleh bersama-sama merayakan sukacita Natal di dalam kehidupan kami. Meskipun di tengah kondisi kehidupan yang diterpa berbagai pergumulan dan tantangan, namun kami yakin dan percaya semuanya itu tidak mengurangi semangat kami di dalam menyambut sukacita Natal, merayakan Natal dalam kehidupan kami, ya Allah. Melewati momen Natal Kudus ini, kami akan bersama-sama mendasarkan hidup kami melewati kebenaran firman-Mu yang kiranya senantiasa menguasai kehidupan kami, agar kami boleh dipimpin dan disertai untuk bagaimana kami menjalani hari-hari kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, ya Allah. Berkati kami semua jemaat Tuhan di Natal Kudus ini. Biarlah di dalam perayaan ibadah Natal ini kami selalu boleh memaknai Natal di mana Allah senantiasa menyertai kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 2 ayat 8 sampai 20 dengan perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya,
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari Natal ini kita boleh merasakan sukacita di dalam suasana Natal ini. Meskipun di tengah wabah COVID-19, namun hal itu tidak menyurutkan semangat kita di dalam sukacita kita di dalam perayaan Natal ini. Dan di dalam dalam ibadah Natal ini kita kembali diperdengarkan atau disajikan di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana Lukas 2 ini berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat di dalam kehidupan kita orang percaya. Tentu tidak ada yang istimewa dari sebuah peristiwa atau cerita tentang kelahiran Yesus Kristus. Berita tentang kelahirannya disampaikan oleh malaikat-malaikat kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak dombanya. Tentu hal ini ingin menggambarkan bahwa berita kesukaan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ini pertama-tama disampaikan kepada para gembala, para kawanan gembala yang menjaga kawanan ternak dombanya. Tentu hal ini ingin mengatakan kepada kita bahwa kehadiran Yesus Kristus disampaikan kepada mereka yang dalam hal ini adalah orang yang biasa-biasa saja, bukan hal orang-orang yang istimewa, bukan orang-orang hebat, namun disampaikan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip biasa-biasa saja. Artinya kehadiran Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus diberitakan untuk menyampaikan berita kesukaan bagi orang-orang yang dalam hal ini adalah para gembala yang menjaga kawanan ternak dombanya. Dan yang menjadi reaksi atau respon dari para gembala ini setelah mereka mendengar bahwa kepada mereka telah disampaikan berita kesukaan tentang kelahiran Mesias atau kelahiran Yesus Kristus ini, maka reaksi mereka adalah mereka cepat-cepat bergegas. Pada ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf. Hal ini ingin menggambarkan bagaimana reaksi para gembala pada saat itu. Mereka cepat-cepat untuk bergegas berangkat ke Bethlehem untuk menjumpai bayi kudus, bayi Yesus. Tentu hal ini adalah sebuah pengharapan di mana mereka sangat mengharapkan, sangat mendambakan hadirnya Sang Mesias, Sang Juru Selamat Pembebas di dalam kehidupan mereka. Tentu hal inilah yang kemudian menjadi sebuah gambaran kehidupan Yesus Kristus. Ia lahir di tengah kesederhanaan, bukan di tempat yang mewah, bukan di tempat yang megah, namun ia lahir di sebuah kandang domba,
dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan pada ayat yang ke-12. Dan juga berita kelahirannya disampaikan bagi para gembala. Tentu dalam hal ini berita ataupun peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini disampaikan dengan pendekatan kesederhanaan. Tidak dengan kemewahan ataupun kemegahan, namun lebih mengedepankan kesederhanaan. Tuhan Yesus lahir hanya di sebuah kandang domba, dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Dan berita kelahirannya pun disampaikan pertama kepada para gembala. Tentu deretan peristiwa cerita ini menggambarkan bagaimana kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Mesias ini digambarkan di dalam kesederhanaan. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah nilai dalam kehidupan kita, bahwa makna Natal yang tentunya kita kedepankan adalah bagaimana di tengah kesederhanaan kita sebagai umat Allah, kita menghadirkan sebuah kebesaran Tuhan, di mana Ia lahir untuk membebaskan kita dari segala kuasa dosa. Dan berita kesukaan inilah yang kemudian disampaikan kepada semua orang, sehingga kita boleh menerima sukacita, damai di dalam kehidupan kita, di mana Yesus Kristus hadir sebagai pembawa damai di dalam kehidupan kita, membawa sukacita, membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita selalu menaruh iman pengharapan kita di dalam kuasa Allah, bahwa dengan lahirnya Immanuel, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dalam melewati setiap tantangan kehidupan yang kita alami dan kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh karenanya, di dalam momen Natal pada hari ini, kita diajak untuk bagaimana kita kembali menjalankan apa yang menjadi tugas panggilan kita sebagai umat Tuhan. Meskipun di tengah keterbatasan, di tengah kesederhanaan di dalam kehidupan kita, kita boleh mampu untuk mengerjakan keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kita, memberikan dampak di dalam kehidupan kita. Kita jalankan bagian yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, melewati tugas, karya, dan pelayanan di dalam kehidupan kita, sehingga Natal boleh kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita, dengan bagaimana kita membebaskan segala kehidupan kita dari segala kejahatan, dari segala ketidakadilan, dari segala ketidakjujuran di dalam kehidupan kita. Mari kita kedepankan keadilan, kebenaran, kebaikan di dalam kehidupan kita, sehingga Natal boleh bermakna di dalam kehidupan kita, di dalam kita turut ambil bagian, di dalam kita mengerjakan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kejujuran di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Marilah kita di dalam momen Natal ini kita tunjukkan kesetiaan kita untuk selalu memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, melewati pekerjaan baik maupun pelayanan kasih yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak. Mari kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang senantiasa boleh mengarahkan hidup dan kehidupan kami untuk bagaimana kami memperlakukan kehidupan kami dengan baik dan benar serta berkenan di hadapan Tuhan. Di momen Natal ini ya Tuhan, kami menyerahkan setiap keberadaan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sidang jemaat Tuhan, keluarga-keluarga Kristen. Biarlah kami mampu untuk mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, melewati tugas, karya, dan pelayanan di dalam kehidupan kami ya Allah. Kami percaya Tuhan, meskipun pada saat ini kami diterpa dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan kehidupan di tengah-tengah dunia ini,
namun semuanya ini tidak menyurutkan semangat kami untuk selalu mengerjakan keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah tantangan pergumulan kehidupan ini menjadi sebuah proses bagi kami, agar kami selalu boleh dibentuk untuk menjadi pribadi yang mempunyai karakter iman yang dewasa di dalam iman kami. Kami selalu boleh dibentuk untuk bagaimana kami selalu boleh bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman. Bapa di sorga, kami serahkan keberadaan kehidupan kami, keluarga Kristen, terkhususnya di jemaat GKI Sababilah ini ya Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan kami, dalam setiap tantangan pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya Engkau turut bekerja di dalam kehidupan kami, menghadirkan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami, datangkan kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa boleh menerima sukacita, berkat, dan damai sejahtera daripada Engkau ya Allah. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan di dalam keadaan sakit. Kami mohon melewati kuasa-Mu, mereka boleh dipulihkan, disembuhkan, melewati pengobatan maupun perawatan. Kiranya Engkau berkenan menyatakan kuasa-Mu, menyembuhkan mereka tidak di dalam kuasa jamahan lawatan tangan Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi kaum lansia, orang tua lanjut usia. Kami mohon Tuhan Kau selalu mengiringi dan menyertai perjalanan kehidupan mereka. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, serta kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Di dalam hidup dan kehidupan mereka, biarlah mereka selalu boleh bersuka cita dan berbahagia di dalam mereka menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi para pekerja gereja Tuhan, pada seluruh penetua diakon, pendeta, penginjil, dan vikaris gereja Kalimantan Evangelis, baik yang bertugas di tingkat majelis sinode, majelis resort, calon resort, dan juga di tingkat majelis jemaat. Kami serahkan seluruh para pelayan gereja Tuhan. Biarlah kiranya Engkau selalu boleh turut bekerja, Engkau memperlengkapi kehidupan para pekerja gereja-Mu dengan kuasa kasih-Mu ya Allah, agar kami selalu boleh setia dan taat mengerjakan tugas panggilan kami untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Biarlah melewati tugas karya dan pelayanan kami, iman jemaat selalu boleh bertumbuh, dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Ampunilah dosa dan salah dalam hidup kami ya Allah. Kiranya kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan, di dalam kami menjalani tugas karya dan pelayanan di dalam kehidupan kami. Berkati gereja Kalimantan Evangelis, berkati majelis sinode gereja Kalimantan Evangelis, majelis calon resort GKI Malawen Raya, dan terkhususnya jemaat GKI Sababilah. Biarlah kiranya dalam setiap program kegiatan rencana ke depan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami jemaat Tuhan. Biarlah hidup dan kehidupan kami senantiasa boleh kami persembahkan untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa boleh dikuasai oleh kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami umat Tuhan di dalam Natal ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami dan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ini doa dan permohonan kami ya Allah, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat
untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dan antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kesempatan untuk kita menyerahkan persembahan syukur. Namun dengarlah nas pengantar persembahan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat yang ke-11. Sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita bersatu di dalam doa. Segala ungkapan syukur kepadamu, Bapa kami yang di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami yakin dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu, Bapa kami yang di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan. Kuduskan dan terimalah persembahan ini, agar boleh menjadi berkat buat pekerjaan pelayanan pekabaran Injil-Mu ya Tuhan. Dan ajarkanlah kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh dan pikiran kami sebagai persembahan yang hidup hanya kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara pundi-pundi persembahan kita kumpulkan, jemaat bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101, bait yang pertama sampai pundi-pundi selesai dikumpulkan. Kidung Jemaat 101 bait yang pertama, Alam Raya Berkumandang.
berdiri. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.